Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Etika dalam E-commerce. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Sekar Putri Hanum, yang kedua Aman dari Sisal Sabila, dan yang ketiga Talita Aurelia Syakira. Baik, topik pembahasan dalam presentasi kali ini yang pertama yaitu ada latar belakang, lalu pengertian pemasaran, yang ketiga tujuan pemasaran, lalu pengertian e-commerce, manfaat e-commerce, proses dalam e-commerce, kelebihan dan kekurangan e-commerce, jenis-jenis e-commerce, penyebab pesatnya perkembangan e-commerce, prinsip etika dalam transaksi e-commerce, ancaman menggunakan e-commerce, permasalahan etika dengan e-commerce, perundangan pemasaran, dan yang terakhir studi kasus. Selanjutnya latar belakang. Dalam persaingan usaha, mempertahankan eminensi dan reputasi perusahaan adalah hal yang harus dijaga. Dalam menjaga reputasi tersebut, perusahaan harus mengikuti etika bisnis yang berlaku di dalam masyarakat. Perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal seperti pengendalian emosi, pengembangan tanggung jawab sosial pada lingkungan sekitar, mempertahankan jati diri yang sudah tertanam dalam perusahaan, menciptakan lingkungan persaingan yang sehat antara kompetitornya, menghindari sikap yang tidak beretika seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, etika sangat diperlukan dalam dunia bisnis. Tanpa adanya etika bisnis, tidak akan berjalan lancar. Untuk memperoleh laba yang semaksimal mungkin, perusahaan akan berusaha membuat produk usahanya laku terjual di pasaran. Maka dari itu, dibutuhkanlah pemasaran, sehingga pembeli merasa terdorong untuk membeli produk yang kita tawarkan. Pemasaran dapat dilakukan di berbagai media, seperti media cetak, iklan, media elektronik, dan pemasaran di e-commerce seperti event flash sale. Pemasaran tidak cukup hanya memikirkan produk usaha laku terjual, namun juga harus menciptakan, menumbuhkan, dan menjaga komunitas konsumennya. Maka dari itu, etika bisnis dalam pemasaran produk sangat dibutuhkan. Selanjutnya, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain, menurut Philip Kotler tahun 2006. Nah, pemasaran sendiri ini memiliki tujuan. Di sini disebutkan ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang benar dan jujur, serta memperkenalkan produk dengan tujuan menarik minat konsumen agar membeli produk tersebut. Lalu yang kedua, terciptanya pembelian, dan yang ketiga, terciptanya pembelian berulang. Jika konsumen merasa puas, maka akan terjadi pembelian berulang yang membuat konsumen menjadi pelanggan setia. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce di sini memiliki definisi sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer.
contohnya jaringan internet. Perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik tersebut antara lain disebabkan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama proses transaksi yang singkat, yang kedua menjangkau lebih banyak pelanggan, yang ketiga mendorong kreativitas penyediaan jasa, yang keempat biaya operasional lebih murah, dan yang terakhir meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikutnya adalah manfaat e-commerce. E-commerce tentunya memiliki beberapa manfaat dalam transaksinya. Di sini disebutkan 5 manfaat e-commerce, antara lain yang pertama sebagai alat komunikasi jarak jauh antara produsen dan konsumen, lalu memperluas jangkauan pemasaran melalui media elektronik, lalu yang ketiga, proses e-commerce yang lebih mudah dikarenakan melalui media elektronik. Yang keempat, memudahkan produsen dan konsumen dalam transaksi atau pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Dan yang kelima, memudahkan penyebaran informasi. Yang selanjutnya adalah proses yang ada di dalam e-commerce. Di sini ada prosesnya, yaitu yang pertama, presentasi elektronik atau pembuatan website untuk produk dan layanan. Lalu yang kedua, pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Yang ketiga, otomasi akun pelanggan secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Dan yang terakhir, pembayaran dilakukan secara langsung dan penanganan transaksi. Selanjutnya ada kelebihan e-commerce. Di sini ada 5 kelebihan e-commerce. Yang pertama, biaya operasional yang dibutuhkan akan jauh lebih murah dibandingkan toko offline. Mengapa? Karena di dalam e-commerce ini tidak memerlukan membayar sewa, toko, listrik, dan biaya-biaya yang lainnya. Lalu yang kedua, e-commerce ini dapat menarik konsumen global karena semua orang dari berbagai negara dapat mengakses dan melihat produk kita. Selanjutnya, e-commerce sendiri sebagai toko online ini dapat diakses kapan saja, dapat juga dibuka sepanjang hari, dan dapat diakses oleh konsumen dari berbagai belahan benua. Selanjutnya, e-commerce dapat lebih dikembangkan dibandingkan bisnis offline. Karena di dalam e-commerce ini kita dapat menambahkan inovasi sebanyak yang kita inginkan, sebab tidak adanya batasan ruang. Dan yang terakhir, yaitu lebih tanggap akan perubahan. Bisnis online dalam riset pasar tentu relatif lebih cepat dengan cara mengamati tren yang sedang terjadi melalui media sosial. Selanjutnya, di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Sama halnya dengan e-commerce. Terdapat banyak kekurangan yang dimiliki oleh suatu e-commerce. Namun, terdapat 3 kekurangan yang paling umum dimiliki, yaitu pertama adalah diperlukannya jasa pengiriman efisien, di mana strategi pengiriman barang sangat diperlukan. Karena jika salah strategi, dapat berdampak buruk bagi bisnis tersebut. Selain itu, banyaknya konsumen yang menginginkan biaya pengiriman yang murah. Yang kedua adalah barang tidak sesuai. Hal ini dapat terjadi bila penjual tidak memberikan deskripsi produk dengan detail kepada konsumen. Selain itu, perbedaan warna antara aslinya dan di foto juga mempengaruhi hal tersebut. Dan yang terakhir ada persaingan yang tinggi. Di zaman sekarang, di mana zaman serba digital, banyaknya pesaing-pesaing baru yang lebih kreatif dan inovatif menjadi salah satu kekurangan dalam bisnis online. Next.
Selanjutnya adalah jenis-jenis e-commerce. Terdapat 6 jenis e-commerce. Yang pertama adalah business to business, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasanya ke perusahaan lain. Yang kedua ada business to consumer, yaitu sebuah perusahaan menjual atau menawarkan produknya kepada konsumen. Dan yang ketiga ada consumer to consumer, dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Yang keempat adalah consumer to business, di mana seorang konsumen merequest produk kepada produsen. Yang kelima ada business to administration public, sebuah perusahaan menjual produk atau jasanya ke pemerintahan. Dan yang terakhir ada consumer to administration public, di mana individu menawarkan produk dan jasa ke lembaga pemerintahan. Next. Selanjutnya ada penyebab pesatnya perkembangan e-commerce. Saat ini seperti yang kita ketahui, e-commerce sedang berada di puncak-puncaknya, di mana orang-orang ramai berbondong-bondong menggunakan e-commerce untuk membeli kebutuhannya sehari-hari, seperti pakaian, makanan, bahkan sampai bahan makanan sekalipun. Hal tersebut disebabkan karena yang pertama, proses transaksi yang singkat, yaitu adanya kemajuan sistem jual beli dari tradisional ke elektronik, membuat proses transaksi lebih cepat. Proses di dalam sistem transaksi yang lama seperti nota, faktur, kwitansi, dan lainnya tidak perlu ditulis secara manual oleh sistem yang canggih. Yang kedua adalah menjangkau lebih banyak pelanggan. Perkembangan e-commerce pastinya akan menambah dan menjangkau pelanggan lebih banyak dari sebelumnya, karena sistem berada pada jangkauan yang lebih luas di dalam jaringan internet global. Next. Yang ketiga adalah mendorong kreativitas penyedia jasa. Kreativitas para penjual e-commerce juga akan meningkat dikarenakan semakin mudahnya akses ke internet, lalu menciptakan promosi serta informasi secara inovatif dan dapat dilakukan secara bersamaan. Yang keempat ada biaya operasional lebih murah. Operasional dalam transaksi melalui e-commerce jauh lebih murah dibandingkan konsumen membeli langsung di tempat. Selain itu juga efektif dan mudah penyebaran informasinya. Yang kelima adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan dan kinerja yang singkat, mudah, dan juga cepat dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Perusahaan juga dapat merespon masukan serta permintaan dari konsumen secara akurat dan tepat dengan adanya operasional yang efisien. Next. Selanjutnya ada prinsip etika dalam transaksi e-commerce. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip otonomi. Dalam prinsip ini, pelaku usaha dalam transaksi e-commerce bertanggung jawab berdasarkan kesadaran sendiri, di mana bukan hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, melainkan tanggung jawab terhadap pemilik usaha, konsumen, pemerintah, serta masyarakat. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Dalam bisnis transaksi e-commerce, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Oleh karena itu, kejujuran dalam menjual dan menawarkan barang ke konsumen sangat diperlukan, sehingga konsumen tidak kecewa atas produk yang telah dibelinya. Yang ketiga ada prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Dalam dunia bisnis, terlebih lagi dalam dunia bisnis digital, sering ditemukan perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti memalsukan produk dan sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan prinsip ini di dalam diri pelaku usaha, sehingga pelaku usaha senantiasa menghindari perbuatan curang dan perbuatan jahat lainnya yang dapat merugikan orang lain dan nantinya dapat merugikan diri sendiri. Next.
Yang keempat ada prinsip keadilan. Contoh hak dan kewajiban pelaku usaha ialah seorang pelaku usaha yang menerima pembayaran sesuai kesepakatan dengan konsumen. Selain itu, hak dalam mendapatkan perlindungan hukum dan lain hal. Kewajiban pelaku usaha sendiri yaitu contohnya memberikan informasi yang benar kepada konsumen, melayani konsumen dengan benar, termasuk menerima keluhan konsumen dan lain hal. Sedangkan contoh hak dan kewajiban konsumen adalah konsumen berhak didengarkan atas keluhannya, konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Contoh kewajiban konsumen yaitu membayar sesuai dengan kesepakatan kepada penjual, beritikat baik dalam melakukan transaksi, dan sebagainya. Keadilan sangat dibutuhkan dalam transaksi e-commerce sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang ada. Yang terakhir ada prinsip hormat pada diri sendiri. Pemilik usaha harus bisa memerlukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan orang lain, di mana ketika pemilik usaha menjadi konsumen bagi bisnis yang berbeda, maka ia tahu bahwa ia seharusnya mendapatkan hak seorang konsumen. Next. Selanjutnya ada ancaman menggunakan e-commerce. Yang pertama ada system penetration, di mana pelaku di luar perusahaan yang tidak punya hak untuk mendapatkan akses ke sistem komputer tetapi dapat melakukan segala hal sesuai dengan keinginan. Yang kedua ada authorization violation, di mana pelanggaran atau penyalahgunaan hak dan wewenang legal yang ada pada seseorang untuk mengakses dan melakukan hal-hal yang buruk ke dalam sistem. Yang ketiga ada planting, menambah atau memasukkan suatu hal ke dalam sistem yang legal, tetapi belum tentu tetap legal di kemudian hari. Yang keempat ada communications monitoring, kegiatan maupun aktivitas yang berusaha untuk mengetahui semua informasi penting ataupun rahasia dari semua perusahaan secara ilegal. Menyadap dengan cara memonitor sebuah komunikasi sederhana di tempat pada suatu jaringan komunikasi. Yang kelima ada communication tampering, di mana semua hal yang dapat membahayakan konsumen penting tentang informasi seseorang tanpa penetrasi dan riset terlebih dahulu. Misalnya, mengubah informasi privasi, membuat jaringan palsu yang dapat menipu banyak orang. Yang keenam ada denial of service, yaitu menghambat dan menghalangi seorang individu dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas lainnya. Dan yang terakhir ada repudiation, yaitu penolakan terang-terangan terhadap suatu aktivitas transaksi atau sebelumnya, sorry. Yang terakhir ada repudiation. Repudiation yaitu menolak terang-terangan terhadap suatu aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya ada permasalahan etika dengan e-commerce. Yang pertama ada privasi. Privasi dalam e-commerce berkaitan dengan pengumpulan data pribadi dan perlindungan privasi. Pelanggaran privasi dapat terjadi apabila data transaksi pembelian digunakan untuk
digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan dengan tujuan menawarkan produk tertentu. Yang kedua ada penipuan. Penjual tidak mendeskripsikan produknya dengan jujur kepada konsumen, sehingga saat konsumen melakukan pembelian terhadap produk tersebut, konsumen tidak merasa puas atau konsumen merasa kecewa dengan produk tersebut. Jika hal ini terus-menerus berlangsung, maka dapat dipastikan bisnis tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada perundangan pemasaran. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 Ayat 1, yaitu berbunyi pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, dan mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 10 yang berbunyi pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai harga, kegunaan, kondisi, potongan harga, dan bahaya penggunaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 46 Ayat 3D yang berbunyi, siaran iklan niaga dilarang melakukan promosikan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini dapat kita lihat ya, ada seorang konsumen yang melaporkan ketidaknyamanannya ke pihak JNE lewat sosial media karena terdapat ketidakjelasan dari pihak JNE-nya terhadap komplain customer. Selanjutnya ada analisis kasus. Dalam kasus ini, JNE melanggar prinsip keadilan yang dimana keluhan konsumen tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Korban sudah memenuhi prosedur klaim asuransi, namun pihak JNE terkesan mempersulit persyaratan klaim. Tentu saja sikap JNE yang seolah tidak bertanggung jawab ini akan mencoreng reputasi JNE di mata masyarakat. Setelah korban menulis di sosial media terhadap keluhannya dan viral, barulah pihak JNE merespon. JNE ini melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 4 Ayat 3 mengenai hak konsumen yang berisi kejelasan informasi mengenai kondisi jasa serta UUD Pasal 7 Ayat 2 mengenai kewajiban pelaku usaha yang berisi kejelasan informasi serta pemberian penjelasan dari pelaku usaha. Kita bisa menilai bahwa JNE sudah melanggar kedua pasal di atas. Mereka tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kejelasan dari kasus ini, serta mempersulit proses klaim asuransi. Selain kasus ini, JNE juga pernah mengalami kasus serupa, namun pengembalian dana dari JNE kepada korban tidak sepadan. Sebenarnya hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 19 Ayat 2 yang berisi ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.
atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya JNE memberikan pengembalian dana yang sepadan, tidak hanya 10 kali dari tarif kirim. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, pemasaran adalah keseluruhan dari kegiatan usaha yang memang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli. Pemasaran menurut Gronros Ciptono bertujuan untuk mengembangkan dan menjalin hubungan dengan konsumen dengan jangka waktu yang panjang secara maksimal sehingga keinginan pihak manapun dapat terpenuhi. Yang kedua, e-commerce adalah sistem jual beli yang menggunakan media elektronik yang ada di jaringan internet dengan menghasilkan bentuk transaksi yang baru, yaitu transaksi jual beli tanpa adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan juga pembeli. Yang ketiga, e-commerce memberikan manfaat baik itu kepada perusahaan maupun konsumen. Manfaat terbesar penggunaan e-commerce bagi perusahaan adalah memperluas jangkauan pemasaran melalui media elektronik. Manfaat e-commerce bagi konsumen adalah pemenuhan atas kebutuhan secara mudah, yaitu hanya melalui akses internet. Yang keempat, dalam kaitannya dengan etika bisnis, tidak semerta hanya menyangkutkan penerapan baik prinsip etika. Pada studi kasus kami mengambil contoh perusahaan JNE. Kami tidak hanya menganalisis dalam kegiatan bisnis, tetapi juga menyoroti serta memantau apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak tersebut dapat diterapkan pada suatu organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, pelanggaran akan hak-hak yang dimiliki konsumen dalam transaksi berbasis pada e-commerce mendatangkan ketakutan bagi konsumen yang membuat konsumen enggan menggunakan media e-commerce. Kondisi yang ada akan mendatangkan hambatan dan permasalahan bagi perkembangan pemasaran dan juga e-commerce. Selanjutnya, saran yang dapat kami sampaikan dari pembahasan di atas ialah yang pertama, perusahaan hendaknya memperhatikan masalah etika pemasaran, yaitu melakukan kegiatan pemasaran dengan tidak merugikan kepentingan pihak lain, terutama konsumen, dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis berbasis e-commerce. Hal ini akan meningkatkan peran kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan penggunaan media e-commerce. Selanjutnya, kesadaran dari perusahaan untuk mematuhi etika pemasaran akan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak melanggar hak-hak dari konsumen. Upaya menumbuhkan kesadaran akan kepatuhan etika pemasaran dapat dilakukan terlebih dahulu melalui usaha untuk mematuhi aturan pemerintah tentang pemasaran dan transaksi di media e-commerce yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.